Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview salah satu manual kesukaan gue, yaitu The War After the Fall ya. Yang chapter 87 nih, yang dimana si Jiwon atau bisa disebut oleh kawan-kawan itu Castellan ya. Castellan yang sudah hampir menyatu tubuhnya sama Soul King yang akan melawan musuhnya ini nih, yang OP parah nih ya. Jadi dia meminta bantuan kepada Soul King nih. Jadi seru nih chapter kali ini, dia akan memakai bantuan kekuatan Soul King. Tapi sebelum itu kita akan nge-review sedikit ya tentang chapter yang 86, yang dimana si Jiwon ini ternyata diiming-imingi kalau dia mau bergabung sama anggota ini nih. Gue nggak tahu nama anggota dia, pokoknya ada di situ musuhnya ya, karena gue lupa juga. Nah di sini dia ini udah diiming-imingi buat kembali ke masa lalu atau kembali ke kehidupannya yang damai, yang tenang. Tapi sayang banget ya, pemikiran si MC sama lawannya ini berbeda banget. Yang dimana si MC ini emang nggak munafik, dia mau kembali, tapi dia udah sering mengulang waktu. Maksudnya bukan mengulang waktu, maksudnya kayak udah paham percuma gitu hidup di dalam mimpi, karena mungkin dia menganggap seperti itu, kembali ke masa lalu berarti mengulang mimpinya. Nah, dan dia nggak mau karena dia pengen buat dunia dia sendiri. Jadi berbeda banget, terbalik sama lawannya ini yang berpikir kalau dia bakal ini. Tapi di sini MC-nya menegaskan bahwa dia cuma ingin ngebangun dunianya sendiri ya, menghancurkan dunia yang sekarang, yang nggak jelas sekarang nih, yang sering banget ya, yang udah diacak-acak oleh para kultivasi ya, dia manggilnya ya, si Jiwon ini. Nah, jadi singkat cerita di 86 ini dia kewalahan melawan musuhnya ya kan. Biasanya dia OP parah, bukan dia di buff ya guys, bukan dia karena di buff, tapi emang musuhnya kuat-kuat guys yang sekarang musuhnya. Jadi mau nggak mau dia meminta bantuan Soul King nih, yang dimana berefek kepada tubuhnya. Kalau kita lihat dari gambaran tubuhnya yang di chapter 86 itu dia menyatui sama Soul King, tapi guys tubuhnya itu jadi keikut kayak kena suatu penyakit ya. Tapi mungkin nanti kembali ke awal ketika si Soul King udah nggak muncul lagi di tubuhnya ya. Karena kalau kita cek di chapter 86 pun pasti selalu ada efek samping, tapi kalau kita lihat keren ya, kayak jantungnya dia itu udah menyatu sama Soul King. Apalagi kekuatan barunya ini bisa memunculkan beberapa monster dari dimensi lain, yang kalau kita lihat nanti nih, kalau di gambaran gue sendiri, dia ini kekuatannya ini udah menyebarkan penyakit serta memunculkan monster-monster dari dimensi lain ya. Kalau kita lihat, kalian bisa cek sendiri, lihat tuh yang gambar gue gambar nih ya, karakter MC-nya. Nah, ini yang gue gambar ini karakternya guys, yang sudah menjadi perubahan atau transformasi pergabungan antara Soul King dan si Jiwon ya, atau Castellan ya kalau kita main. Nah, di chapter 86 berarti 87 ya guys ya, chapter 87 nanti kita akan melihat kekuatan antara gabungan si Soul King sama Jiwon ya, karena mereka juga udah buat perjanjian, tapi kita nggak diperlihatkan perjanjian apa, meskipun kita tahu sedikit ya, perjanjian itu membawa Soul King ke ke dunia mana gitu ya, pokoknya ada lah. Nah, dia mau ngebawa Soul King ini buat balas dendam juga. Ternyata si Soul King ini itu terjebak juga di dunia yang ada ditempati oleh si Jiwon sekarang ya. Ternyata dia salah satu mungkin dewa atau monster terkuat di dunia itu, tapi dia sekarang udah menjadi penjaga. Nah, mungkin sama-sama punya tujuan yang sama, makanya si Jiwon sama Soul King mau bergabung buat ngancurin musuh-musuh lawannya ini ya kan. Tapi di sini kita semakin seru ya, semakin chapternya semakin banyak, semakin seru, nggak boring. Ibaratnya tuh lebih banyak pertarungan ya, karena gue juga lebih suka kayak gitu. Dan MC-nya juga nggak naif kok, nggak naif dia, cuek-cuek meskipun nggak naif kok. Jadi seru buat kalian dibaca. Jadi kalian tonton aja chapter pertamanya, itu seru banget. Apalagi di awal-awal dia ngebunuh salah satu penjaga tower atau ketua lah, bosnya tower, sampai tower sama dia dihancurin. Makanya dia bisa ngedapetin kekuatan yang sangat-sangat OP. Nah kalian ini lihat sendiri, yang gue gambar ini sebenarnya monster-monster yang ada di dimensi lain yang bakal ngebantuin Jiwon sepertinya ya, yang dipanggil oleh
kekuatan dari Soul King nih, lihat ya. Karena dia ini lagi diperangkap oleh satu kayak tempat atau kubus gitu ya, yang di dalamnya itu nggak akan diganggu oleh musuh-musuh lainnya. Karena sebenarnya musuh dia bukan satu orang aja, tapi satu orang aja dia lawan kuat ya, sangat OP. Makanya nih dia pakai kekuatan Soul King, minta bantuannya, dan monster-monsternya si Soul King. Kayaknya ini punya monster dia ya. Kita bisa cek sendiri, perubahan transformasinya juga keren sih. Menyatunya monster sama manusia ibaratnya gitu guys. Jadi kalau kita lihat review di chapter 86 ini, kemungkinan mungkin semuanya orang pada kaget ya, kenapa si Jiwon ini sampai mau bergabung sama Soul King. Padahal Soul King ini sangat-sangat dibenci oleh orang-orang yang berada di dunia yang sekarang ditempati CMC. Semuanya, mau lawannya pun, mau musuhnya, sekutunya pun sangat membenci Soul King ya kan. Karena Soul King ini menyebarkan malapetaka lah ya. Tapi dia malah ikut bergabung dan mengandalkan kekuatan si Soul King. Nah, nanti di chapter selanjutnya pun bakal seru. Tapi nggak mungkin lah ya kekuatan lawannya segitu aja untuk melawan Soul King. Seperti Soul King-nya ini juga sangat gedek sama lawannya ini ya. Kita dilihat di chapter 86 pun, dia sepertinya pas muncul pun dia muncul pun sangat-sangat manggil yang lain atau musuh-musuhnya serangga. Tapi di sini kesadaran si Jiwo ini kita nggak tahu nih, kesadarannya udah diambil Soul King apa bukan. Ya, tapi nggak mungkin ya kesadaran si Jiwon bakal diambil alih di Soul King, karena karakter dia tuh nggak mau dikendalikan oleh orang lain ya. Kelihatan mungkin ini dia di dalam satu tubuh ada dua jiwa, yang satu Soul King, yang satu Jiwon. Tapi kita lihat lagi ya, karena di chapter terakhirnya yang di 86 juga gue ngelihatnya kayak dia dikendalikan sepenuhnya oleh Soul King. Tapi mudah-mudahan enggak ya, karena kita tahu karakter DMC-nya gimana. Cerdas, pinter, bukan hanya OP atau kekuatannya yang kuat, tapi cerdas dan pinter juga dia dalam menganalisa setiap langkah yang dia ambil agar nggak ngerugiin diri sendiri ya, apalagi orang lain. Inilah hebatnya dia. Nah, jadi kalau kalian mau coba baca juga ada di resminya, kalian tinggal baca. Nah, di sini mungkin chapter season yang mau di akhir-akhir ya, karena dia mau ke dunia lain juga nih, bakalan seru. Apalagi musuhnya ini emang musuhnya kuat banget guys, OP banget. Kalau kalian lihat OP banget, sampai dia itu biasanya dia gunain satu tusukan. Nah, kan kekuatannya dia yang ciri khasnya nih satu tusukan nih guys. Setiap tusukan itu sudah bisa menghancurkan beberapa organisasi yang ada di dunia itu. Makanya dia bisa menjadi pemimpin di dunia itu ya, atau kastelan ya sebutannya kalau di dunia itu. Makanya banyak banget yang mau ngikutin dia. Apalagi dia ini udah awaking ya, maksudnya salah satu manusia yang awaking, meskipun yang diajarin lain juga udah mulai beranjak. Jadi cukup sampai sini dulu. Nanti kita akan lanjut lagi chapter-chapter selanjutnya ya guys. Jadi kalau kalian merasa ketinggalan, bisa cek di playlist YouTube gua aja dan langsung follow IG gua. Dan di sini kita udah selesai juga menggambarnya ya, salah satu ilustrasi. Bisa belajar juga sih ilustrasi di channel gue juga bisa. Oke, lihat tuh, itu udah jadian. Nah, nanti ini warnanya bisa kalian ubah-ubah juga kok tuh. Lihat tuh ya, sesuai permintaan kalian. Terima kasih udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.